Shalom, selamat bertemu kembali dalam program Gospel Talk Free Online Theological Course. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan saat ini. Kami boleh bersama-sama lagi bertemu dalam program Gospel Talk Free Online Theological Course. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam pertolongan-Mu, karena itu kami memulai perjumpaan pembelajaran saat ini. Hanyalah dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kami kasihi, kita sudah membahas beberapa pokok besar dari pembelajaran kita. Yang pertama, kita sudah belajar tentang keutuhan definisi teologia. Yang kedua, kita sudah belajar tentang keutuhan syarat berteologia. Yang ketiga, kita sudah belajar keutuhan karakter teologia. Dan sekarang kita masuk pada pokok pembahasan berikutnya, yakni pokok pembahasan yang keempat, keutuhan urgensitas teologia. Itu poin keempat yang akan kita bahas mulai pada perjumpaan saat ini, yakni keutuhan urgensitas teologia. Itu yang akan kita bahas. Jadi saudara, ini pokok pembahasan kita, keutuhan urgensitas teologia, bagian keempat, besar, 4 Romawi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, urgensitas yang berasal dari kata urgent, yang berarti suatu kewajiban yang mendesak atau yang sangat penting. Jadi urgent itu ya suatu kewajiban yang mendesak atau suatu kewajiban yang sangat penting. Itu berarti bahwa teologia merupakan suatu kewajiban yang sangat mendesak dan yang sangat penting, ada dan dimasyarakatkan oleh dan di dalam kehidupan bergereja. Itu sebabnya kami memakai istilah urgensitas. Jadi bersifat ya kewajiban yang mendesak atau kewajiban yang sangat penting untuk ada ya dalam dan dimasyarakatkan oleh dan di dalam kehidupan bergereja. Jadi saudara-saudara, teologia itu mutlak atau sangat penting, ya, sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang wajib dan sangat mendesak, sangat penting untuk terus ada dalam kehidupan bergereja. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, saya ingin membawa kita mengulangi lagi definisi tentang teologia. Teologia adalah karya Allah Tritunggal di dalam dan melalui orang percaya dalam usaha iman yang dianugerahkan Allah. Jadi usaha iman itu pun anugerah Allah. Iman itu anugerah Allah, usaha iman itu pun anugerah Allah. Untuk merumuskan pemikiran dan pemahamannya tentang Allah dan kehendaknya berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab yang adalah firman Allah tertulis. Kita sudah belajar dalam perjumpaan kita sebelumnya. Kalau yang baru mengikuti, silakan menyimak
dalam video-video sebelumnya, ya. Melalui prinsip penafsiran Alkitab yang benar yang terwujud dalam keutuhan teologi berkarakter. Jadi rumusan, ya, pemikiran dan pemahaman tentang Allah berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab itulah teologi. Nah, teologi itu haruslah berkarakter ortodoksi, yang ortopati dan ortopraksi. Teologi berkarakter infiltratif, yang konfrontatif, integratif, dan kristalitatif. Serta teologi yang berkarakter eksklusif dan diversitif, yang semuanya terarah bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Saya harap istilah-istilah ini sudah menjadi familiar dalam proses pembelajaran kita, ya, seperti itu. Jadi itulah teologi, ya. Jadi segala sesuatu yang dirumuskan berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab itu namanya teologi, ya. Kita membaca Alkitab dan merenungkan dalam perenungan pribadi, hasil perenungan itu yang muncul dari Alkitab itu teologi, ya. Kita berkhotbah yang harus dirumuskan dari Alkitab. Kita mengkhotbahkan teologi, ya, seperti itu, ya. Jadi segala sesuatu yang dirumuskan dalam Alkitab, dari Alkitab, itu namanya teologi. Apakah rumusan itu ringkas, panjang, ya, sistematis, dan sebagainya, itu tetap merupakan namanya teologi. Hanya bedanya, ya, ada yang merumuskan teologi, ya, secara sederhana, ada yang sungguh maksimal, tetapi yang paling penting harus berdasarkan keutuhan Alkitab. Itulah teologi. Nah, selanjutnya saudara, dalam pembahasan kita ini, atau pada bagian ini, akan diangkat beberapa hal tentang keutuhan penting dan mendesaknya teologi dalam kehidupan bergereja, sehingga diharapkan argumentasi ini, poin-poin pembahasan tentang mendesak, kewajiban mendesak dan pentingnya, kewajiban pentingnya teologi dan berteologi, ya, yang akan kita pelajari, diharapkan argumentasi ini dapat mendorong, ya, dan memberi stimulasi, rangsangan kepada kita, kepada gereja, untuk secara terus-menerus menghidupkan dan mengembangkan teologi di segala masa. Yang pertama, dari keutuhan urgensitas teologi. Ya, mengapa wajib dan penting sekali teologi itu? Yang pertama, teologi melahirkan gereja dan dilahirkan oleh gereja. Jadi pada satu sisi, teologi itu melahirkan gereja. Dari teologi yang dirumuskan dari keutuhan kebenaran Alkitab, yang diproklamasikan, yang dikhotbahkan, mulai dari teologi penginjilan, ya, itu melahirkan gereja, dan selanjutnya gereja yang berteologi itu melahirkan teologi lepas teologi.
Nah, itu yang akan kita lihat. Mengapa dikatakan teologia melahirkan gereja dan dilahirkan oleh gereja? Tanpa kesejatian teologia, teologia yang sejati, yang benar, yang mendekati kebenaran, yang dirumuskan, mendekati kebenaran Alkitab, tanpa kesejatian teologia, tidak ada kesejatian bergereja. Bahkan dikatakan bahwa teologia melahirkan gereja. Hal ini benar karena teologi yang sejati merupakan muara dari pengakuan iman atau credo yang bersumber dari Allah dalam Yesus dan firman-Nya, dan yang darinya gereja dilahirkan. Perhatikan ini, Tuhan Yesus menegaskan dalam Matius 16 ayat 16 sampai 18 tentang teologi yang secara singkat dirumuskan oleh Petrus yang melahirkan gereja. Pada waktu dalam Matius 16, Tuhan Yesus bertanya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, menurut kata orang. Selanjutnya dia bertanya, menurut kata kalian para muridku, siapakah aku ini? Dan saudara, di sana Petrus menjawab. Dikatakan dalam ayat 16 sampai 18. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Mesias artinya yang diurapi, yang diutus Allah dan yang diurapi Allah untuk tugas penyelesaian dosa dan hukuman dosa. Engkau adalah Mesias, ya, anak Allah yang hidup. Saudara, luar biasa. Ini pengakuan iman yang merupakan teologi yang sangat ringkas yang dirumuskan oleh Petrus. Dia tegas menjawab rumusan teologi yang merupakan kredo ringkas dari teologi itu sendiri. Engkau adalah Mesias. Yang dijanjikan itu tentunya yang diurapi sebagai raja, imam, dan nabi untuk menyelesaikan dosa dan hukuman dosa manusia. Anak Allah, pribadi Allah yang kedua, anak Allah ya Allah, ya, yang hidup. Jadi ini rumusan teologi ya saudara. Ini rumusan teologi. Ini tidak muncul begitu saja. Ini pasti hasil interaksi ya Petrus dengan Alkitab pada waktu itu perjanjian lama dan kebersamaan dengan Tuhan Yesus serta oleh pertolongan Allah Roh Kudus. Maka lahirlah kredo, rumusan teologi ringkas ini. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Selanjutnya perhatikan. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Petrus mampu membuat rumusan teologi yang merupakan kredo ringkas, yang benar. Pada satu sisi, itu hasil interaksi dengan Alkitab dan kebersamaan dengan Tuhan Yesus, tapi pada sisi lain hasil iluminasi, pencerahan dari Allah Bapa melalui Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Itu sebabnya pembahasan kita sebelumnya, kita sudah belajar bahwa teologi itu karya Allah Tritunggal. Karya Allah Tritunggal. Ya. Perhatikan selanjutnya.
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, batu karang yang dimaksudkan adalah pengakuan iman, rumusan teologi, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas pengakuan ini, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Luar biasa. Jadi teologi yang disampaikan oleh Petrus dalam pengakuan iman ringkas, credo, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu merupakan dasar Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya, umatnya, ya, gerejanya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi saudara-saudara perhatikan, teologi sangat penting, wajib, mendesak, dan sangat penting untuk ada. Tanpa itu, tidak akan lahir gereja. Dan itu terus terjadi. Pemberitaan tentang Yesus Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup, yang datang untuk menyelesaikan dosa, sampai sekarang ini harus menjadi pokok penjabaran pemberitaan gereja. Hanya dengan demikian gereja akan dilahirkan, orang-orang percaya akan dilahirkan. Itulah dasar gereja, itulah batu karang, itulah Petros. Seperti itu, saudara. Jadi sangat penting, ya, berteologi. Sangat penting teologi dan berteologi. Karena hanya dengan teologi, gereja dapat dilahirkan, bermultiplikasi, bereproduksi, melahirkan orang percaya. Melalui rumusan teologi yang benar dan yang diproklamasikan, yang diberitakan. Dikatakan selanjutnya, saudara, bagian Alkitab lainnya juga menegaskan bahwa teologi menjadi alat utama Allah melahirkan gereja dalam Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, melalui teologi yang dirumuskan dari Alkitab dan yang berpusatkan Yesus Kristus, yang dikhotbahkan oleh Petrus, maka gereja dalam konteks perjanjian baru lahir dan terbentuk. Saudara perhatikan saat pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 2, Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus memberitakan firman, berkhotbah yang berpusatkan Yesus Kristus, Mesias, Juru Selamat itu, yang oleh mujizat Roh Kudus diterjemahkan langsung ke dalam telinga dan hati semua pendengar dari berbagai bahasa yang hadir pada saat itu. Ya. Petrus memberitakan itu. Lahirlah gereja. 3.000 orang langsung menerima Yesus, bertobat dan dibaptiskan. 3.000, lahir gereja. Dari teologi yang dirumuskan dan diberitakan oleh Petrus. Dalam penyertaan Allah, Roh Kudus. Lahir gereja dalam konteks perjanjian baru. 3.000 orang menjadi percaya, menjadi bertobat, percaya, dan dibaptiskan. Jadi sekali lagi, teologi yang melahirkan gereja. Jangan anti teologi, jangan benci teologi.
Ya, tanpa teologi yang dirumuskan dari keutuhan kebenaran Alkitab melalui prinsip penafsiran Alkitab yang benar oleh pertolongan iluminasi Allah Roh Kudus dan yang diberitakan, lahirlah gereja. Jadi kalau tidak berteologi, tidak akan bereproduksi, bermultiplikasi gereja. Teologi penginjilan itu yang disampaikan oleh Petrus. Saudara-saudara, sekali lagi saya minta dalam nama Tuhan Yesus, jangan anti teologi. Mari berteologi. Mari belajar teologi dan berteologi. Dan proklamasikanlah teologi yang benar berdasarkan keutuhan Alkitab. Hanya dengan demikian gereja dapat bereproduksi. Kalau tidak, itu hanya bereproduksi secara jasmani melalui kelahiran jasmani, tapi tidak bereproduksi secara rohani. Karena gereja sudah tidak berteologi dan memberitakan, memproklamasikan teologi, termasuk terutama teologi penginjilan. Selanjutnya, teologi bukan saja melahirkan gereja, tapi gereja juga melahirkan teologi. Dalam gereja yang adalah representasi Allah dan firman-Nya dalam Yesus, yakni Allah yang merupakan subjek, objek, dan tujuan berteologi, yang hadir dan diberitakan dalam gereja secara seutuhnya, maka makin hari gereja pun makin melahirkan dan mengembangkan kesejatian teologi yang seutuhnya, yakni teologi yang punya kuasa memerdekakan secara seutuhnya, yakni yang memerdekakan. Ini bahasa filsafat ilmu, yang memerdekakan secara keutuhan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, atau dalam bahasa ilmu pendidikan, memerdekakan keutuhan secara kognitif, afektif, dan psikomotoris. Itu sebabnya saudara, gereja yang lahir pada peristiwa pencurahan Roh Kudus, 3.000 orang menjadi percaya. Mereka bersekutu, memecah-mecahkan roti, belajar firman, belajar merumuskan teologi. Maka lahirlah teologi lepas teologi, hasil rumusan dari keutuhan kebenaran firman. Maka lahirlah teologi. Jadi mengapa teologi urgent, mendesak, wajib, dan mendesak serta penting untuk dilakukan? Karena teologi melahirkan gereja dan dilahirkan oleh gereja. Kita tahu bersama, ya, teologi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melahirkan gereja yang pertama, para murid. Para murid yang berteologi dan memproklamasikan teologi melahirkan gereja, dan seterusnya. Gereja berteologi dan berproklamasi. Lahirlah, sampai ke Indonesia. Jangan stop berteologi. Saudara berhenti menjadi gereja kalau saudara berhenti berteologi. Saudara-saudara, sejarah juga menunjukkan, ini luar biasa, bahwa gereja bertumbuh karena disirami darah para martir yang setia berteologi, walau apapun resikonya. Luar biasa. Gereja bertumbuh karena disirami darah para martir, para syahid
yang setia berteologia walau apapun resikonya. Engkau Mesias, Raja, Nabi, Imam, yang diurapi sebagai Raja, Imam, dan Nabi untuk menjadi Juru Selamat kami, adalah Tuhan dan Allah kami. Teologi mereka ini dibenci pada zaman itu. Tapi mereka tetap berteologi dan memberitakan itu. Dan untuk itu mereka harus mati. Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan harus mati. Dan para martir siap mati untuk rumusan teologi mereka. Siap mati. Tapi di sana gereja bertumbuh. Karena disirami oleh para martir. Para syahid yang setia berteologi, apapun resikonya. Karena teologi yang sejati merupakan muara dari pengakuan iman atau kredo yang bersumber dari Allah dalam Yesus dan firman-Nya. Maka teologi yang sejati punya kuasa memerdekakan. Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 menyatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran." Yang dirumuskan menjadi teologi. Dan kebenaran teologi itu akan memerdekakan. Memerdekakan dari dosa, dari hukum dosa, hukuman dosa, termasuk dari ketakutan. Sehingga mereka berani berteologi dan siap mati untuk itu. Dengan bahasa yang hampir sama, dalam Yohanes 17 ayat 17, Tuhan Yesus menyatakan bahwa firman-Nya punya kuasa menguduskan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran bukan saja memerdekakan, menguduskan. Punya kuasa menguduskan. Firman itu adalah kebenaran. Dan firman yang dirumuskan, itulah teologi, itulah kebenaran. Kuasa kebenaran firman yang memerdekakan dan menguduskan ini merupakan hal yang logis karena di mana saja kebenaran itu ditemukan. Apakah itu dalam semesta, dalam nurani, maupun dalam firman tertulis ansih di dalam kebenaran itu sendiri. Saya sudah pernah mengatakan kebenaran matematika saja punya kuasa memerdekakan dari kebodohan matematis. Punya kuasa memerdekakan dalam keutuhan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, atau dalam keutuhan kognitif, afektif, dan psikomotoris, sehingga melahirkan komitmen total, bahkan kesediaan mati, demi dan untuk kebenaran teologi. Apalagi dalam aspek kebenaran firman, yang dikuatkan dengan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya dalam sejarah, sekali lagi, kita bertemu dengan para martir yang berteologi apapun resikonya. Sehingga dikatakan bahwa gereja bukan saja lahir dan melahirkan teologi, tapi gereja juga bertumbuh karena disirami darah para martir yang rela berteologi walau apapun resikonya. Karena itu dapat dikatakan bahwa gereja yang tidak berteologi dan akibatnya tidak memiliki teologi adalah gereja yang mengingkari jati dirinya. Teologi bukan saja melahirkan gereja atau menghidupkan gereja, tapi teologi merupakan kehidupan gereja yang menjadikannya dinamis dalam melahirkan teologi yang makin hari makin menjawab kebutuhan pribadi dan dunia. Teologi adalah praktek hidup gereja, dan praktek hidup gereja adalah teologi. Jadi saudara, sekali lagi, keutuhan urgensitas teologi, kewajiban mendesak dan sangat pentingnya teologi. Yang pertama, kita sudah belajar dalam perjumpaan saat ini. Karena hanya teologi yang sejati
yang melahirkan gereja dan selanjutnya dilahirkan oleh gereja untuk terus bereproduksi di segala zaman dan tempat sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.